dari tetangga sebelah banyak yang bilang modal penalti doang gini-gini. Ya sebenarnya penalti itu diraih karena kita bermain bagus dan menyerang terus gitu loh. Ya kisi-kisinya akan ada pemain naturalisasi, pemain keturunan yang nanti bisa jadi main di posisi striker ataupun gelandang gitu loh. Kalau di Manchester United ada Fergie time, ini Prabowo time. Wah, itu dia. Itu dia bro. Itu dia. Gua Abraham Silaban, gue bersama dengan Bro Waldo. Apa kabar bro? Baik Bang Abe. Bro, thank you. Gua ngerasain gairah kemenangan itu sampai sekarang. Betul. Lagi bahagia banget. Kemarin kan juga hari kemenangan. Indonesia menang juga gitu. Pas banget ya, hari Pas banget ya. Iya. Dan siapa sangka ya bahwa kita bisa kemudian membuktikan bahwa kita punya peluang lolos putaran keempat. Iya benar. Maksudnya kalau misalnya gue ditanya 4 tahun yang lalu lah gitu, mungkin kayaknya gak ada yang mikir, pasti mikirnya kayak udahlah intinya lolos Piala Asia aja dulu. Tapi ternyata ini kualifikasi sampai zona keempat tuh. Betul. Gila, itu impossible banget sih kalau dulu ya mikirnya. Gue sih happy ya karena gue baca berbagai pemberitaan. Sebetulnya ini kan dari perspektif Indonesia kita tahu lah. Kita pasti punya subjektivitas sendiri. Kita itu pasti akan bisa memenangi laga di GBK. Tapi dari versi China sebetulnya mereka juga siap tempur loh. Kalau kita lihat, bener. Mereka latihan ekstra keras 2 kali sehari. Kemudian juga mereka sebut Indonesia itu nggak klop mainnya, kurang chemistry menit bermain. Pemain Eropa akan main di timnas kita dengan suhu panas di GBK, mereka akan nggak optimal begitu. Ya faktor-faktor lain lah. Betul. Jadi kita bisa kemudian membuat mereka bungkam gitu. Bener banget. Maksudnya dengan permainan bagus ya, gak cuman dari nyerang, defense, midfielder. Menurut gua tuh kemarin tuh semua pemain tuh mainnya bagus banget. Dan tadi mungkin gua nambahin satu dari faktor-faktor lainnya. Ya Patrick Kluivert baru megang Indonesia gitu. Betul. Dibanding mungkin sama Cina yang emang udah berpengalaman dengan pelatihnya dan juga pemain-pemainnya gitu. Ya prakteknya ini pertandingan ketiga ya? Di bawah Kluivert ya benar. Australia, Bahrain sama ini China. Dan kedepannya sih bakal 4 jadi Jepang ya harusnya sih. Oke, berarti rekor sekali kekalahan 2 kali kemenangan. Nah, tapi rekor yang sama itu ditorehkan 3 game berturut-turut. Benar. Pencetak golnya adalah orang yang sama di sana. Ole Romeni. Ole luar biasa. Ole keren banget. Keren banget. Ya, gue gak nyangka juga bahwa dia ngambil eksekusi penalti. Betul. Karena kan yang mengamankan titik putihnya Bang Jai. Iya, Bang Jai. Ya supaya secara psikologi siap ya. Betul, gitu ya. soalnya pas Bang Jai megang bola tuh, itu pemain-pemain Cina tuh udah pada ngerumunin dia. Dan gak cuman Bang Jai juga sebenarnya, ada Egy Maulana Fikri tuh juga ngebantu. Soalnya dia ngejaga titik putihnya tuh biar nggak diinjak-injak sama pemain Cina gitu, dihancurin gitu. Jadi kelihatan banget, maksudnya secara tim nih nggak cuman chemistry, nggak cuman poin-poin kecil kayak tadi tuh. Ini ngebuat emang tim Indonesia ini emang dibilang cukup siap sih buat tampil di Piala Dunia menurut gue. Iya betul. Kenapa kita harus menikmati momen ini dan ini akan menjadi momen mental ya menurut saya kan, karena ini kan menjadi kenangan ya. Ini kemenangan kita setelah 38 tahun terakhir. Jadi dalam praktis 17 kali pertemuan sebelum pertemuan kemarin ya, 11 kali China menang, 3 kali imbang, 3 kali kita menang. Menang terakhir kita 1987. Gila udah lama banget ya. Gila Ben. Gila 1987. Gila. Dan akhirnya menang juga ya. Dan sekarang kita berhasil meraih kemenangan dan saya pikir ya ini momen yang baik ya untuk kemudian diteruskan. Sih, benar. Betul. Dan gue juga happy tuh ngelihat mereka merayakannya dengan penuh kegembiraan. Betul. Ditambah lagi mereka dapat pemberian. Iya, itu juga mahal lagi ya. Jam tangan bos. Satu orang satu. Ya, satu orang satu. Gue sempat lihat-lihat ya itu harga jamnya katanya sih di kisaran 330 sampai 340 juta. 330? Iya per piece. Gila sih men. Buat satu orang tuh ya. Dari presiden 08. Dan katanya tuh nggak cuma pemain, katanya staff-staffnya juga dapet gitu. Oh ya? Iya, makanya katanya staff-staffnya juga dapat dan gue sih yakin ya Coach Patrick juga pasti dapat sih. Iya sih. Satu langsung diajak makan siang bareng. Itu di kediaman presiden. Bener. Udah gitu ternyata di dalam situ kan ada footage mereka
nyanyi bareng. Nari, iya, kemudian nari bersama ya. Terus udah gitu pulangnya bawa hadiah pula. Ya sebenarnya gimana ya, maksudnya berlebihan gak sih menurut lu bro? Ya ini cukup lumayan banyak dibicarain di Twitter juga sih kemarin. Kenapa? Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue gak ada masalah, kayak oke, mereka happy gitu kan. Mungkin ini buat menjaga chemistry tim juga buat kedepannya selain lawan Jepang dan di Oktober nanti di kualifikasi zona 4. Tapi ya sebenarnya ini tuh agak too much sih ya. Walaupun mungkin kalau misalnya dari sisi mereka mungkin berbicara dengan PR presiden atau gimana, pasti mereka bilangnya ya ini kan melebihi dari ekspektasi kita gitu kan, karena ini lebih dari target kita. Karena Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa bakalan lolos ke zona selanjutnya ataupun Piala Dunia bahkan kan. Cuman menurut gua sih pribadi agak too much karena ya ini kita masih lolos zona 3, masih ada perjalanan, kita masih jauh banget gitu. Ini masih putaran keempat. Betul, dan nanti tantangannya makin berat. Betul, makin berat karena negara-negara yang udah lolos dari zona 3 juga gitu loh. Jadi ya jangan sampai over celebration menurut lo. Iya benar, maksud gua tetap sih, maksudnya jangan sampai over celebration. Apalagi kan maksudnya banyak orang Indonesia dan juga yang lain lah, oknum-oknum banyak yang kayak udah ngebahagiain tapi pas kalah langsung pada nyalah-nyalahin. Ini nanti ini jadi poin kesalahan nih. Ini gara-gara dikasih jam nih, gara-gara dikasih ini. Nah itu gitu. Ya. Ada beberapa juga yang udah mulai main iklan, gue ngeliat. Oh iya. Udah mulai ya. Aku lihat Oleh tuh. Udah ngiklan produk minuman tuh. Kemudian juga saya lihat ada Nathan dia photoshoot satu produk juga. Ya entah kebetulan ataupun tidak ya, mereka makin populer dan mulai menikmati popularitasnya di Indonesia gitu loh. Termasuk juga sudah mendapatkan pemberian dari presiden gitu. Nah, memang ya kita berharap sih itu ngeboost semangat mereka ya. Tapi jangan sampai penyakit-penyakit yang sudah-sudah itu loh. Ketika udah kenal popularitas di Indonesia, ketika kita sudah overhype dan kelihatan bahwa wah, they are really something dan someone di Indonesia itu akan mengubah bagaimana mentalitas sebelum-sebelumnya ya. Gue berkaca nih, tapi gue positive thinking nih bahwa mereka akan seperti itu. Tapi kekhawatiran gue kan melihat di masa lalu bahwa banyak pemain-pemain yang sudah ketika dia menikmati popularitas di media sosial, ketika dia sudah mulai bahkan sebut main iklan. Lu masih ingat gak sih bro, kalau katanya udah makan sosis tuh ya, iklan sosis tuh akan langsung otomatis sosis atau minuman rasa-rasa lah. Itu pasti udah langsung tuh langsung menurun performanya katanya gitu. Kalau nggak diundang TV gitu. Ya sebenarnya gue juga setuju sama Bang Abe ya, maksudnya ya memang mereka, gue sih sebenarnya nggak menyalahkan mereka kalau mau nerima endorsean atau gimana, mungkin karena buat tambahan duit ya, nggak ada masalah. Cuman gue harap sih ini nggak mempengaruhi performa mereka di lapangan. So far sih dari kemarin-kemarin gue ngelihat emang nggak mempengaruhi performa mereka di lapangan. Contoh juga banyak kok, kayak yang mungkin netizen pada tahu ya soal Justin Hubner dengan selebgram yang Jennifer Copenreal gitu kan, itu terlalu diumbar-umbar atau gimana. Tapi ya kalau kita lihat dari beberapa laga terakhir, ya mereka main Justin bagus fokus ya, tetap konsentrasi ya. Saya ngeliat tuh momen di mana Coach Alex Pastor yang ngelarang ketika ada supporter yang mau kasih makanan tuh ke salah satu pemain, lihat kan? Seketat itu ya bro ya untuk membangun tim dan menjaga timnya. Dan mungkin ini ya gue setuju sih, maksudnya mungkin ini juga salah satu kultur yang udah dikasih sama Coach Shin juga sebelumnya ya, karena di mana Coach Shin kan memprioritaskan utama tuh soal fisik dan kondisi dan juga nutrisi kan. Betul. Dan gue bersyukur banget akhirnya dilanjutin juga sama Coach Patrick dan Coach Pastur juga buat ngelanjutin ya nutrisi, karena itu penting banget buat para pemain ya buat bisa prima di lapangan. Dan memang ketat banget sih dibanding mungkin kalau misalnya kita lihat dengan 10 tahun belakangan tuh mungkin nggak ada kali yang kayak larang-larang makanan apa segala rupa, masih dibolehin makan mie lah atau gimana gitu kan. Tapi kan sekarang udah dikontrol gitu juga. Jadi ya shout out buat timnasnya Indonesia, staff-staffnya, karena mereka juga tetap menjaga kondisi tubuh para pemainnya sih, benar. Dan itu gue yakin juga menjadi faktor-faktor non teknis lah. Betul. Kenapa gue highlight soal kegembiraan itu? Karena yang kita lihat di Kartanegara itu, kediaman presiden itu kan, itu juga sebetulnya sudah ditampilkan juga dalam video yang kita saksikan perayaan ulang tahun Pak Erick Thohir di Bali. Lu lihat kan? Gimana anak-anak itu begitu bergembira ria di sana. Kemudian juga even Beckham Putra yang gue ngelihat dia begitu menikmati. Saya sampai pikir anak ini apakah di betul pede dia akan main. Tapi terus terang gue happy banget dia main. Dan gue happy banget ternyata menit yang diberikan kepada dia tidak sia-siakan. Dan dia mampu menunjukkan
ya bahwa dia bisa klop lah. Betul. Paling nggak dia bisa Betul. tenang dan dia bisa klop ikut dalam permainan yang disiapkan oleh Patrick Kluivert. Menurut lu apa yang terjadi di sana tuh, kegembiraan ketika ulang tahun Pak Erick Thohir kemudian dilanjutkan di rumahnya Pak Prabowo, ya menari bersama, karaokean bersama. Marcelino dia juga nggak main tapi dia ikut nyanyi-nyanyi bersama di sana, kan itu ngebangun kekompakan dan soliditas tim nggak sih? Ya kalau menurut gue sih ya, tadi kan Iya, gue ya. juga bilang ya ini buat mempererat chemistry tim. Apalagi ada beberapa pemain yang emang baru masuk lagi ke timnas dan bahkan debut ya. Tadi Mas Abe bilang, Bang Abe bilang kalau ada Beckham Putra baru debut ya kan. Gue juga seneng banget Beckham Putra kemarin debut tuh. Stefano Lillipali baru balik lagi ke timnas Indonesia. Dan memang itu memang bisa mempererat tim sih. Iya. Cuma maksud gue perlu digarisbawahi bahwa kita ini masih jalannya masih panjang gitu. Betul. Jadi jangan terlalu over happy. Ya happy, gak ada masalah dengan bahagia gitu. Betul. Cuman untuk bisa apa ya, buat mungkin pesan aja buat ataupun kritikan buat tim Indonesia sekarang tuh tetap harus fokus karena laga terberat itu ada di bulan Oktober sebenarnya. Itu. Betul, karena lawan kita juga nggak mudah kan? Iya, dan satu sisi mungkin mereka bahagia banget karena ngelihat hasil Jepang Jepang kalah sama Australia ya kan, terus habis itu sama Arab Saudi menang 2-0 lawan Bahrain nih kalau nggak salah. Iya. Jadi kayak satu sisi mereka juga tahu, oh kita udah dipastikan lolos ke zona selanjutnya, ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya nggak ada masalah, tapi sesungguhnya kan Betul. Harus ditaker persiapan lah. masing-masing persiapan terus Iya, harus iya. dilanjutkan. Iya. Dan terus terang kalau lu udah bahas tadi Beckham Putra, men. Betul. Lu kaget nggak sih dengan starting line up? Starting line up Gila, men, gue kaget banget karena awal gue ngelihat starting line up dan gue ngelihat nama-nama yang ada dalam sana, kan otomatis gue langsung ngelihat dong pemain-pemain Liga 1 yang diturunkan di sana. Betul. Ada Ricky yang langsung main di starting line up. Ada Egy yang ini praktis pertama kali loh dia langsung merumput di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert, betul kan? Betul. Kemudian juga ada Yakub gitu loh. Ya, Yakob di sayap, benar. 3 pemain ini langsung diturunkan bersamaan, men. Kalau Rizky ya kita tahu Rizky kita tahu udah oke, inilah, dia nggak akan iyalah. tergantikan di situ. Ya, kalau dia nggak main saya akan teriak-teriak tuh, marah-marah tuh di situ. Iyalah. Tapi dengan 4 pemain ini aja, Betul. ditambah 2 pemain substitusi, Ramadan Sananta, Beckham Putra, gila, gue happy, men. Karena Bener, apa? Karena Liga 1 atau Liga domestik kita akhirnya juga bisa menunjukkan kita bisa menelurkan pemain lokal kita yang sungguhnya bisa bersaing. Betul. Gue setuju banget. Maksudnya kemarin tuh bisa dibilang ya semua pemain Liga 1 yang dimainkan itu benar-benar nunjukin kualitasnya. Mereka bisa tahu dan paham juga dengan sistemnya Patrick Kluivert, bahkan ngasih beberapa banyak peluang gitu. Ya kita bisa mungkin kalau bahas sedikit ada Egy Maulana Fikri, bahkan bisa main sama Ola Romeni, bisa 1-2-nya tuh bagus banget ya kan. Padahal maksudnya lebih sering dengan Marcelino si Ole nih, tapi kok bisa klop banget ya sama Egy Maulana Fikri. Terus habis itu Yakob Sayuri yang selalu nyari space di pinggir lapangan ya kan, dapat peluang di sana gitu. Terus Rizky Ridho ya udahlah nggak usah diomongin lagi dah, itu terlalu keren. Habis itu Ricky Kambuaya yang bisa main dengan Ole dan juga Egy, bisa nyari ruang-ruang sempit di tengah lapangan itu loh. Itu yang menurut gua harus kita apresiasi bahwa sebenarnya Liga 1 ini pemain-pemain lokal kita itu sebenarnya bisa bersaing lawan tim-tim Asia maupun Eropa juga gitu. Karena pemain-pemain yang dibawa ini bisa dibilang emang high profile Liga 1. Pemain high profile Liga 1 ya Stefano Lillipali, Beckham Putra back to back dengan Persib Bandung. Terus habis itu Egy Maulana dan Ricky Kambuaya lagi on fire di Dewa dan United. mereka dalam performa peak performance menurut saya. Yakob Sayuri dengan saudaranya Yance ya, Sayuri Brothers, mereka lagi on fire juga di Malut. Jadi, jangan lupakan Vano juga. Iya, Stefano Lillipali. Oke. Ya Stefano salah satu di dalamnya. Itu juga kan pemain yang relatif juga oke. Betul. Saya tadi lupa menyebutkan namanya ketika dia diturunkan juga gitu. Tapi balik lagi nih. Yes, gue mau nggak highlight semua, tapi gue mau highlight bagaimana mereka-mereka yang kita sebutkan tadi bermain di Liga 1. Saya sebut ada dynamic duo lah ini. Dynamic duonya Dewa United tuh. Iya. Saya harus hats off sama mereka tuh. Luar biasa nih, karena Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri bisa menjadi pembeda di sana. Ricky praktis dia diberikan kepercayaan bermain karena kan Coach Patrick Kluivert merasa bahwa dia bermain bagus, dan kita juga lihat dia bermain bagus ketika kontra Bahrain sekalipun dia pemain substitusi, pemain pengganti. Kemudian Egy nih, men. Egy langsung dipasang starting line up karena Lino nggak ada mungkin ya dalam bayangan saya ya. Tapi oke lah, langsung turunkan bersama dan babak pertama itu mereka tuh main ngacak-ngacak banget gitu loh. Asli. Dan luar biasa
menciptakan apa ya, ruang untuk Ole bisa cetak gol. Gimana menurut lu dua pemain ini? Wow, ini dua pemain ini benar-benar ngasih nafas baru di timnas Indonesia ya. Maksudnya itu juga membuktikan bahwa Coach Patrick fair, ya kan, ngasih unjuk kalau pemain Liga 1 bisa kok main di sini gitu, main starting juga di sistem gua dan itu berhasil gitu. Dan mungkin satu sisi juga emang mereka berdua ini karena sering main di Dewa United, jadi lebih tahu oke, gua harus ngapain, Kambuaya harus ngapain gitu, Egy harus ngapain gini. Tapi yang paling kerennya itu adalah bagaimana mereka bisa mensupport Ole Romeni di depan. Persis. Itu loh yang menurut gue tuh kayak gila nih, dua orang ini tuh bisa membawa dimensi baru buat timnas Indonesia. Secara attacking bagus, nyari posisi bagus gitu kan. Dan ini benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia bisa dibilang secara squad ini benar-benar udah mendalam banget, dari pemain substitusi sampai pemain startingnya itu udah mendalam gitu. Persis. Mungkin dibanding dari beberapa bulan yang lalu mungkin masih ada yang kurang, tapi sekarang nih pemain Liga 1-nya step up gitu, pemain naturalisasi dan juga pemain-pemain yang dari Eropanya juga pada step up juga gitu loh. Iya, mungkin karena eksperimen kemarin ya. Betul. Apapun itu saya bilang praktis itu eksperimen lah, karena kan banyak dugaan di awal-awal yang memprediksi bahwa sesungguhnya pasti yang turun adalah nama-nama lain. Iya benar. Gitu ya. Tapi setelah kita melihat di lapangan, baru kita menyadari kedalaman squad kita ternyata sudah makin oke nih. Sungguhnya ketika bisa main bersama semua, dan saya nggak melihat di antara pemain-pemain itu yang melakukan kesalahan elementer tuh. Iya benar. Udah hampir nggak ada lagi tuh. Hampir nggak ada. Dalam pertandingan bahwa dia kontrolnya salah, kemudian juga passing salah dan lain sebagainya gitu. Dan bagi saya sih oke sih men. Jadi harusnya kita sih udah naik kelas sih. Iya gak sih sekarang? Betul, emang udah. Ini tuh levelnya kalau kemarin ya, karena gini, kenapa gue bilang gitu? Sorry ya gue potong ya. Iya, it's okay. Karena ini negeri jiran ini, tetangga ini kan dia bilang alah menang 1-0 aja, ada kan yang nyebut demikian. Ada supporter yang bilang menang adu penalti aja, lo overhype gitu, ya, dan lain sebagainya. Ngiri aja. Karena mereka Piala Dunia Under 17 aja gagal kan. Under 17, Under 20 ya lupa. Mungkin bisa tolong koreksi. Cuman ya maksudnya ya banyak lah yang ngiri sama Indonesia karena bisa dibilang Indonesia nge-carry ASEAN kan. Gitu. Nge-carry ASEAN buat tampil di Piala Dunia. Cuman Indonesia doang. Thailand masih sih sebenarnya. Cuman ya Indonesia bisa dibilang nge-carry banget di ASEAN. Iya. Dan kalau kita lihat ada nama lain tuh, Yacob Sayuri gitu. Yep. Ini luar biasa juga nih. Dia mampu membuktikan menit bermain yang dia dapatkan itu dia tidak sia-siakan ya. Betul. Maksudnya ini memang cukup unik ya. Waktu pada saat penentuan pemain tuh The Brothers, Yacob Sayuri Brothers tuh dipanggil semuanya, Yacob dan Yance. Dan memang dari pemilihan skuadnya ini membutuhkan pemain yang ada di sayap yang bisa fleksibel buat bantu nyerang dan bantu mundur gitu. Dan itu benar-benar kebantu banget kemarin Rizky Ridho pada saat misalnya keserang, ada Yacob Sayuri yang langsung ngehadang, membantu juga pada saat mau nyerang, Yacob Sayuri juga ada di sana, selalu dapat space, selalu bisa kombinasi dengan Egy Maulana Fikri, kadang dengan Kambuaya, bahkan kadang dengan Tom Hai ataupun Joy Pelopesi juga gitu. Jadi ini benar-benar Yacob Sayuri itu memang cukup bisa diandalkan di sisi sayap, dan memang di Liga 1 setahu saya tuh banyak yang meragukan dia pada saat dia datang ke Malut United dari PSM karena harganya terlalu mahal, itu kayak harga dengan mendatangkan pemain asing ke Liga 1 gitu kan. Tapi ya dengan harga itu memang dia membuktikan gitu bahwa kualitasnya dia tuh udah kualitas atas, kualitas Liga 1 yang high profile yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi memang dia tuh memanfaatkan banget menit bermain yang dikasih oleh Coach Patrick, dan benar-benar berguna banget sih adanya Yacob Sayuri di sisi sayap. Dan gue nggak nyangka bahwa kemudian di posisi back kanan ataupun wing back lah ya. Harusnya kan kita punya bayangan bahwa Kevin Dix yang akan main di sana gitu ya. Tapi yang ternyata diturunkan untuk naik turun di posisi kanan tuh Sayuri bisa backup di situ. Dan luar biasa sih menurut saya. Iya, dan maksudnya bayangkan ya, maksudnya sebagus skuad Indonesia tuh sebagus itu dan sedalam itu. Karena selain Yacob Sayuri kita bisa punya Kevin Dix, terus ada Saint Patinama. Walaupun itu nggak dipanggil ya, sama Asnawi juga nggak dipanggil. Mereka berempat itu adalah pemain yang berkualitas sebenarnya. Iya, sebetulnya setidaknya mereka sedang menunjukkan ya performa lah. Sedang menunjukkan peningkatan performa di klubnya masing-masing ya. Asnawi juga sebetulnya sedang bagus kan. Dia main di Thailand ya kalau nggak salah. Thailand ya. Kemudian juga
Ya, yang berturut-turut dicoret tuh ada bek kiri siapa namanya yang suka lempar bola coba? Arhan. Oh, Arhan. Aduh, mohon maaf. Jangan sampai salahin ya. Nanti dimarahin netizen nih. Pratama Arhan guys. Pratama Arhan guys. Iya. Ini jangan sampai kita lupakan. Betul. Karena ini strategi legendaris loh. Iya, kalau bingung deadlock Lempar. Lemparan dalam itu kan ya. Pratama Arhan. Saya berharap sih Pratama ya kelak akan diberikan kesempatan juga karena kan sudah belakangan juga pada akhirnya masuk daftar panggil, kemudian ketika dia main di Thailand juga line ups dia nggak masuk. Dan dia main di Thailand juga. Thailandnya bener main di Thailand juga. Iya, dan dia relatif oke juga. Relatif oke. Jadi makanya bayangin pemain yang dicoret-coret ini sebenarnya tuh pemain yang oke juga. Jadi ini tuh problem tapi yang good problems gitu. Karena kedalaman squad bagus, pemain yang dicoret juga sebenarnya lagi step up juga. Berarti kan tandanya ini persaingan makin ketat. Itu bener banget. Good ways. Ini tuh jalan yang benar. Karena persaingan itu harus kompetisi di antara pemain itu kan harus juga kelihatan kan. Masing-masing akan membuktikan di lapangan, paling enggak di latihan ya mereka siapa yang layak untuk mewakili kita dan berlaga di timnas kita kira-kira gitu ya. Bener, ini tuh udah gambaran tim-tim gede atau negara-negara gede ini kayak gini. Problem-problem kayak gini tuh tim-tim gede. Karena bayangin aja nih Bang Abe, Jepang itu misalnya nih kita tahu lah liga sepak bola di Jepang tuh J-League ya. Itu udah bagusnya pemain-pemainnya udah top kelas Eropa. Udah top kelas Eropa. Tapi pemain-pemain yang mungkin top skor di situ, pemain Jepang top skor di situ belum tentu bisa dipanggil ke Liga Jepang. Di timnas Jepangnya gitu. Jadi ya Indonesia tuh lagi berjalan ke arah situ lah kalau menurut. Iya, dan tidak ada yang mustahil. Kalau saya sebutkan tadi nama Pratama misalnya ya. Ya kalau orang mengatakan bahwa bisa saja saat ini dia dalam tanda kutip dalam posisi nomor 2 atau di nomor 2 kan misalnya. Bisa saja ya waktu berubah ke depan dia membuktikan bahwa dia bisa menjadi pilihan lagi. Kenapa? Ya berkaca dari Vano misalnya. Betul. Stefano Lillipali men. Gila, dia capsnya di atas 30 kali main di timnas kita. Dia salah satu yang buat sejarah lah kemarin. Praktis ya 8 pelatih ya kalau nggak salah saya. 8 pelatih berbeda. Di era timnas dan di usianya nggak begitu muda lagi. Dia juga mampu membuktikan bahwa paling nggak oke lah dia dikasih menit bermain, dia masih bisa bersaing. Dia masih bisa lah untuk masuk dalam komposisi skuad pilihannya Patrick Kluivert. Harusnya ini membuka peluang buat yang lain bahwa mereka juga punya kesempatan. Ya, seperti Beckham yang juga dikasih bermain. Tapi sebelum ke sana, gimana penjaga gawang? Pos penjaga gawang kita ini juga luar biasa sih. Ini gila, Emil Odero ini good, ini makanya tadi gue bilang ini good problem karena kita punya 2 penjaga gawang yang bagus banget, Martin Paes dan Emil Odero. Cuman gila Emil Odero kemarin main bagus banget sih. Gue tuh yang lihat save-nya dia itu ya berkelas banget. Iya. Kenapa gue bilang berkelas? Gue masih inget semifinal Liga Champion antara Arsenal kontra PSG. Di mana tendangan dari sudut yang sama, bukan dari sudut ya, dari posisi yang sama. Itu dieksekusi oleh si Martin Odegaard. Donnarumma ya. Dan Donnarumma menepis itu. Lu bisa cek nanti. Lu bisa review ulang lagi. Itu mirip men. Dan save-nya itu benar-benar world class save. Gue langsung ingat tendangan Odegaard yang ditepis oleh Donnarumma. Dan gue ingat wah gila nih Emil Odero bisa melakukan tepisan yang sama sekelas Donnarumma. Kenapa gue ingat itu men? Kenapa gue ingat itu men? Karena gue fans Arsenal. Lu fans Arsenal. Gak apa-apa lu ngalahin tim gue, Madrid gue. Oh iya. Gak apa-apa. Itu remontada yang gagal ya. Remontada. Iya, kenapa gue ingat itu? Karena gue ingat gerakan itu dan gue ingat tendangan sekeras itu bisa ditepis oleh Donnarumma dan itu dilakukan juga oleh Emil Odero. Iya. Ketika pemain China melakukan eksekusi tendangan itu luar biasa sih. Itu keren banget. Maksudnya bahkan ada postingannya, kalau kalian lihat di postingan Instagram Emil Odero tuh, itu pemain Cinanya pada saat nendang, gue lupa yang nendang tuh kalau nggak salah nomor 10, tapi ada pemain Cina nomor 8 tuh pada saat bola ketendang itu udah selebrasi duluan karena udah mikir gol. Iya, itu ada fotonya. Gila sih. Tapi si Emil Odero berhasil save dan itu what a save sih, karena ya itu salah satu save krusial. Tapi kalau menurut gue sepanjang laga itu emang Odero tuh bener-bener mainnya bagus banget. Nggak cuman bagaimana dia nge-save bola itu, banyak banget crossingan dari China berhasil dia claim crossnya bagus, ngatur defense-nya bagus banget. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian lihat kenapa mungkin bisa langsung chemistry dapat juga, ya selain memang kualitasnya bagus, Odero ini depannya siapa? Bang Jai.
mereka berdua main di Iya Liga sih, Italia. betul. Jadi mungkin ngerti, Iya. satu sisi ngerti juga gitu. Iya. Dan kelihatan ya bahwa memang pengalaman itu nggak bohong Betul, ya, dia main jebolan Serie A ya. Iya, dia tuh bahkan sempat jadi pelapisnya Gianluigi Buffon gitu. Dan Di ya Juventus. menurut saya ya itu yang kita butuhkan. Jadi dia membuktikan di dalam debutnya dia membawa sesuatu Yap. gitu loh. Dan begitu juga dengan pemain-pemain lainnya ya. Ole, waduh udahlah. Oleh udahlah, udah ini This tuh guy udah- is amazing man. This Seriously. guy is unbelievable man. Apa ya? Gua nggak tahu pengen jelasin kata-kata apa lagi. Gua bisa berani bilang mungkin ini orang salah satu striker paling versatile, nggak cuma versatile tapi paling komplit dimiliki Indonesia sekarang. Kita pernah ngelihat waktu lawan Australia dia pernah main jadi striker yang lebar, drive Iya. wide. Terus waktu lawan Bahrain dia bisa jadi target player juga, bahkan jadi pemain yang dapat umpan terobosan get in behind. Tapi di laga kemarin yang bisa ngebuat mid blocknya China ataupun rapatnya pertahanan China itu selain Kambuaya dan Egy Maulana Fikri itu adalah Ole Romeni. Karena dia mainnya ngedip ke dalam, dia jadi false nine player juga. Itu bikin midfielder China tuh bingung. Ini gue mesti jaga siapa nih? Kok ada Kambuaya, ada Egy lah. Ini si Ole juga ikut ke dalam juga gitu loh. Jadi gue bisa bilang ini orang nih benar-benar komplit banget sih sebagai striker gitu. Iya. Dan iya. Dan ya dia komplit sebagai striker dan dia komplit juga sebagai mungkin ya satu-satunya pemain timnas Indonesia yang berani menepuk punggung presiden. Oh iya. Didatengin ke lapangan, diginiin udah kayak Nah itu untuk dikira temen Belanda dia. untung moodnya Let Call Teddy Iya, lagi baik di lagi situ. baik. karena ya udahlah lu nyetak penalti bebas lah. Iya, bebas. Iya karena lu lagi golin aman sama Let Aman Call Teddy aja. gitu ya. Iya. Ditepok lu diginiin, gila lu. Ya Rizky sampai kaget. Ini orang nih berani-beraninya nih. Berani banget presiden lu. Digituin. Tapi ya well anyway itulah para pemain Yap. ya, di lapangan ya mereka melakukan yang terbaik dan tentu saja kita patut apresiasi tinggi. Betul. Dan kita juga ya kalau highlight lagi ya pemain berikutnya ya Beckham juga ya. Beckham main cukup bagus. Benar. Dia main lincah dan kemudian ada satu umpan terobosan yang dia Ke Kevin Dix. ke Kevin Dix ya. Dan it's ya bagus lah. Apalagi namanya di awal-awal juga nggak masuk dalam skuad. Dalam artian kan kepleset sesungguhnya kan. Ada Septian kan harusnya di sana. Septian, Kemudian benar. Septiannya cedera, pemain Dewa United yang cedera, kemudian digantikan oleh Beckham Putra. Ini juga sempat menjadi perbincangan hangat. Kenapa? Karena kenapa juara kompetisi domestik Liga 1 tidak ada yang ikut dalam daftar panggil 32 orang itu gitu loh. Dan sampai pada akhirnya Beckham Putra dipanggil di sana. Terus netizen bilang, nah ini dipanggil salah, nggak dipanggil salah gitu. Jadi seolah-olah itu adalah panggilan dalam tanda kutip keterpaksaan gitu loh. Iya. Dan dia mampu menjawab Iya. semua pandangan-pandangan itu Betul, gitu loh. setuju. Gue sih salut sama anak ini. Iya salut ya, maksudnya Beckham Putra tuh bisa jadi nafas baru juga buat timnas Indonesia karena dia nggak cuma jadi center midfielder, center attack midfielder, tapi di bawah asuhan Bojan Hadok itu dia tuh sempat di musim ini jadi left winger juga gitu. Jadi kemarin tuh sempat di menit-menit akhir kita bisa ngeliat Beckham yang tadinya mainnya ke sentral jadi sayap juga. Dan memang banyak banget netizen yang banyak yang bilang kok nih sebelum Beckham diresmikan ya, maksudnya jadi pemain timnas dan melakukan debutnya, banyak yang bilang kok nih padahal Persib juara loh, kok bisa sih nggak dipanggil pemainnya sama sekali gitu. At least kok nggak Beckham, Adam Alis bahkan gitu kan. Tapi kok nggak dipanggil gitu. Ada Tapi Mark Locke juga di sana. Mark Locke juga di sana bener. Padahal mungkin bisa jadi backupnya Tom Hai juga menurut gua karena permainannya juga lumayan mirip. Tapi ya sempat diragukan. Tapi pada akhirnya Patrick Kluivert manggil dia juga dan mungkin itu bisa membuktikan bahwa bisa jadi evaluasi juga buat kedepannya buat para staff kalau misalnya sebenarnya Persib Bandung ini punya banyak pemainnya juga yang berkualitas. Tapi satu sisi mungkin juga memang pelatih itu punya biasnya tersendiri juga sih. Kadang punya pemain favoritnya tersendiri gitu. Dan dari sini sih ya saya berharap ya ini konsisten dilakukan. Karena bagaimanapun ya prestasi timnas itu oke. Betul. Untuk kembali mengangkat nama sepak bola kita, tapi jangan lupakan kompetisi kita juga. Itu kan kompetisi juga dan
ternyata Patrick Kluivert mendengar itu dan dia juga melakukan suatu tactical yang melibatkan pemain-pemain dari Liga 1 dan gue salut. Maka dari itu gila, gue juga salut banget lah dengan taktik yang diturunkan, yang dimainkan dalam laga China. Luar biasa loh, kita main dari kaki ke kaki kita itu. Dan happy kita karena kita mampu paling nggak menguasai bola, main dari kaki ke kaki, dan kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini memang skema taktis yang bisa memenangkan kita. Sekalipun orang bilang, oke, gol penalti, tapi gue bangga karena gue ngeliat secara permainan ya kita bisa melawan, iya gak sih? Betul. Maksudnya makanya kan tadi kalau misalnya dari tetangga sebelah banyak yang bilang modal penalti doang gini-gini. Ya sebenarnya penalti itu diraih karena kita bermain bagus dan menyerang terus gitu loh. Jadi ya, dan pada akhirnya kan pemain, kalau misalnya kita lihat itu penaltinya kan pemain Cina tuh juga ceroboh ya, karena ngapain sih itu tackle yang nggak perlu sebenarnya, dan pada akhirnya dapat penalti. Dan sebenarnya ya banyak yang bilang juga statistiknya padahal Cina lebih menguasain bola gini-gini. Jangan terlalu berpengaruh dengan statistik. Kalau misalnya kalau nonton bola tuh selain statistik, kalian tuh harus eye test juga sebenarnya. Karena bisa dibilang China punya banyak peluang, punya banyak possession ball dan lain-lain. Tapi satu sisi kalau dalam hal peluang Indonesia lebih berbahaya dibanding Cina gitu loh. Punya banyak peluangnya, punya dalam masuk ke kotak penaltinya, final third-nya gitu loh. Tapi ya itu yang mungkin gak dilihat sama orang-orang, cuma mikirnya cuma penalti ya, karena mungkin mereka gak nonton pertandingannya gitu. Karena Indonesia cukup mendominasi di laga kemarin. Dengan komposisi pemain seperti ini dan apa yang ada di kepala oleh Patrick Kluivert ini gue nyambung nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir dalam konferensi pers. Dia sampaikan bahwa ya kisi-kisinya akan ada pemain naturalisasi, pemain keturunan yang nanti bisa jadi main di posisi striker ataupun gelandang gitu. Lu sepakat nggak bro bahwa nama-nama itu akan masuk lagi, atau sesungguhnya menurut lu ini udah cukup kuat untuk tinggal dibenahi aja secara strateginya? Ya kalau gue pribadi sih sebenarnya setuju-setuju aja ya, karena menurut gue balik lagi memang kedalaman squad kita udah cukup oke. Cuman kalau misalnya ada tambahan opsi, why not gitu. Mungkin bisa jadi arkatipenya beda dengan Ole, misalnya striker ya, misalnya arkatipenya beda dengan Ole, ataupun midfielder mungkin kita harus mencari backupnya Tom Hai juga, karena kalau kita tahu Tom Hai itu jarang banget main 90 menit, pasti selalu diganti di menit 70 atau berapa, atau bahkan jadi substitution. Jadi ini bisa jadi hal yang bagus sebenarnya. Dan tadi balik lagi ke yang gue bilang soal bagaimana di timnas Indonesia ini tuh beda banget dari beberapa bulan yang lalu, karena sudah semakin kompetitif pemilihan pemainnya gitu. Sudah makin sulit juga. Jadi menurut gua dengan adanya mendatangkan pemain-pemain itu belum tentu juga mereka bisa dipilih gitu loh. Karena pasti mesti bersaing dengan pemain-pemain yang emang udah bersama Coach Patrick dari beberapa bulan yang lalu gitu. Ya, ada contohnya itu. Elkan Bagot. Itu kan padahal posisinya juga sedang di Bali juga. Dan kemudian pun ada daftar nama yang sudah miliki warga negara Indonesia gitu ya. Tapi balik lagi yang bersangkutan tidak masuk dalam squad daftar panggil gitu ya. Ya good lah harusnya ya. Lebih baik ya kalau misalnya ada tambahan posisi untuk di depan, lini depan ataupun lini gelandang, harusnya selama itu memperkuat squad. Iya betul. Harusnya no problem ya. No problem sih, harusnya no problem. Jadi karena lawan juga makin berat bro. Betul. Gila, putaran keempat itu akan lebih berat. Lebih berat dibanding kualifikasi zona 3 ini. Jadi menurut gua sih kelihatannya kita main lawan Timur Tengah ya. Negara Timur Tengah ya kalau saya nggak salah. Setahu gua ya, correct me if I'm wrong. Itu ada Uni Emirat Arab, terus habis itu ada Qatar. Ada Irak juga. Iran kalau nggak salah, dan Palestina juga masih bersaing sih. Jadi kayaknya ya ini bakalan berat banget karena bisa dibilang tim-tim yang ada di sana tuh langganan Piala Dunia gitu. Jadi ya kita harus tapi no worries lah ya. Harusnya no worries lah. Harusnya sih no worries. Iya maksud gue gini, karena kita kan sudah punya rekam pernah mengalahkan Arab Saudi, betul? Betul. Bahrain juga, betul. Ya jadi well anyway ya. Harusnya ya secara mentalitas dan secara taktikal sih kalau yang gue lihat kemarin nggak ada problem sih harusnya. Tinggal bagaimana eksekusi pada hari H-nya bisa dilakukan, dan ya pemain-pemain ini, kedalaman squad ini yang harus dijaga gitu, karena takutnya ada yang cedera atau gimana. Dan Patrick Kluivert punya banyak waktu dari bulan Juni.
Juli, Agustus, September, Oktober. Iya, Jadi Oktober 4 nanti, bulan mungkin Patrick Kluivert bisa sambil ya mungkin mau nonton Liga 1 kalaupun Liga 1 mulai, Iya. nyari-nyari lagi pemain ataupun melancarkan taktikalnya dengan pemain-pemain timnas yang ada sih. Iya, ya, semoga nggak ada banyak perubahan di sana dan harapannya sih juga pemain-pemain ini juga dapat menit bermain di klubnya. Ya itu Betul. jangan kita lupakan juga karena Itu ada harus beberapa banget. pemain juga yang sampai sekarang ya, paling tidak sampai sekarang tuh belum jelas nanti kemana dia akan berlabuh. Iya, ada beberapa pemain yang cabut dari klub yang lamanya dan sekarang masih Pemain-pemain keturunan kita juga ya. iya, masih mencari klubnya juga sih. Saya dengar Justin juga seperti itu ya. Justin Hubner baru banget kemarin kontraknya sudah berakhir dengan Wolverhampton Betul. Wanderers di akademi. Jadi ya gua sih berharap Hubner dengan kualitasnya kayak dia at least ya masih bisa di Eropa sih. Cuman yang paling terpenting itu sebenarnya bukan di Eropa atau Asia, tapi dia tetap bermain gitu loh di Betul. tim itu gitu loh. Jadi bukan jadi cadangan mati ataupun jarang bermain. Iya. Karena kan kita butuh pemain yang punya fit match-nya bagus buat lawan tim-tim yang dikualifikasi ronde 4 itu. Ya bro, gini, gua mau masuk ke situ tuh karena gue denger Berwaldo ya, gue denger sesungguhnya daripada terluntang-lantung gitu ya, kenapa nggak main di Liga 1 aja gitu. Toh juga ada klub-klub Liga 1 yang menunjukkan minat pada mereka. Kemarin gua bicara sama bosnya Dewa United itu, Oh iya. si Bro Ardian, dia cerita, dia bilang kalau memang mereka ya membuka kesempatan lah ya, tidak menutup pintu, bahkan melakukan pendekatan kepada pemain-pemain keturunan si Dewa yang main United timnas. ya? Ya Dewa United, mereka melakukan itu gitu loh. Dan justru ya di sini diskursusnya itu. Jadi narasinya adalah wah kalau nanti main di sini malah makin jelek merekanya, menurunkan kualitas mereka lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga pingin bahwa mereka itu juga main di sini dan sama-sama membangun iklim sepak bola kita dan kemudian mereka juga terpantau minute by minute. Dari perkembangannya dari pecinta sepak bola tanah air. Menurut lu gimana? Lu sepakat nggak kalau misalnya para pemain keturunan yang mereka sampai saat ini belum jelas masa depannya, ya sudah main di Liga 1 aja? Ya ini agak tricky ya sebenarnya. Maksudnya Liga 1 pun juga sebenarnya lagi diperbaikin banget. Bahkan kemarin ada regulasi baru juga soal 9 pemain asing setahu saya. Oh nggak jadi. Nggak jadi ya, cuman tetap 8 pemain asing, jadi 8 ya 6 yang turun di lapangan. Oke. Ya maksudnya Liga 1 ini juga masih dalam proses menjadi lebih baik ya kan dari yang kemarin. Dan ya kalau misalnya menurut gua kan tadi yang paling utama itu adalah bagaimana lu bisa punya jam terbang di klub lu pribadi gitu. Dan gue yakin banget beberapa pemain di sini kayak mungkin ya ada beberapa pemain Justin Hubner ataupun Sain Patinama pasti banyak banget yang ngincer dari klub Liga 1. Gue yakin banget ada dari Bali United, ada dari mungkin Malut bahkan yang katanya mau jor-joran juga, katanya mau jadi Los Galacticos-nya Indonesia ya kan. Dan ya maksudnya gue yakin pasti ada lah approach dari timnya, cuman pasti dari mereka sendiri egonya pasti ada ego lah dari mereka kayak gue masih layak kok main di Eropa, gue masih layak mungkin main di klub Asia, bukan ASEAN ya, Asia mungkin kayak Jepang atau Thailand, Thailand ASEAN sih, cuman maksudnya yang papan-papan atas lah gitu kayak Thailand ataupun Jepang atau bahkan klub-klub timur ya Arab gitu atau gimana. Jadi gue pribadi sih sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya mereka main di Liga 1 perlu ada kepastian dan juga kejelasan juga dari tim dan juga pemainnya seberapa banyak dia bakal bermain di musim ini. Dan juga apakah perlu digarisbawahi apakah secara tim ini memang bisa bersaing dan juga klop dengan dianya juga gitu. Jadi emang bukan problemnya ya, maksudnya yang menentukan itu si pemainnya sih sebenarnya. Iya kan ya gini nih, gue bisa memahamin pandangan lo karena jangan sampai mereka kesini mental breakdown. Itu benar, itu juga. Sederhananya sungguhnya jangan sampai mereka masuk klub yang mana mereka harusnya terima gaji itu telat. Iya, itu juga. Isu itu kan pasti ganggu. Itu problemnya kan di sini. Dan paling nggak itu pun kalau nggak terjadi di dia dengar di sekelilingnya, itu juga pasti akan ganggu. Betul. Gitu. Tapi kan memang kan kompetisi kan sedang dalam proses perbaikan yang namanya Liga 1. Tapi yang begitu-begitu tetap aja kita dengeran. Iya, maksudnya itu mungkin juga salah satu penghalang mereka kenapa mungkin nggak terlalu mau masuk ke Liga 1 karena ada beberapa problem di Liga 1 ya. Cuman ya maksud gue itu balik lagi ke si pemainnya karena
sebenarnya banyak juga pemain-pemain asing yang main di Liga 1 Indonesia, mereka dipanggil ke timnasnya mereka juga masing-masing gitu. Iya. Jadi ya maksudnya perlu di tim dari si pemain tersebut ya, perlu memang nyari tahu juga apakah ini cocok dengan gua, apakah Iya, ini iya. cocok dengan timnya juga, dan juga apa yang bisa gua lihat ke depannya gitu loh. Ya, well anyway, gue sih apapun yang terbaik lah. Betul. Karena gini, kita juga nggak bisa memandang remeh semuanya tentang Liga 1 ya. Iya. Oke lah, memang masih ada kompleksitas persoalan di sana Hmm. gitu loh. Bahkan masih ada teriakan-teriakan bahwa ada dalam bayang-bayang mafia sepak bola dan sebagainya. Betul. Itu kan isu itu tetap ada kan. Ya, bahkan itu disuarakan secara frontal oleh salah satu milik klub. Iya. Waktu itu ya, Yang hampir degradasi ya. Betul, Semen Padang kan. Iya, Langsung iya. aja sebut aja nggak sih? Iya, oh Karena boleh. beliau secara terbuka. Bung Andre Rosiade itu. Iya. Dia teriak-teriak itu soal ya kepemimpinan wasit dan sebagainya gitu ya. Tapi balik lagi gini, bukankah kemudian bicara soal kompetisi dengan kasta ataupun dalam level Asia itu juga didapatkan oleh klub juara atau peringkat 1 atau peringkat 2 di Oh iya. Liga 1 kan, ada Persib dan ada Dewa juga tuh naik kelas juga akan main di Asia itu. Dan itu harusnya kan mereka juga berbenah diri, kemudian juga dengan kekuatan yang Betul. oke, siapa tahu kan Betul, ya, siapa betul. tahu dengan masuknya pemain keturunan ini bisa mengangkat level kita lebih tinggi lagi gitu iya. loh. Bahwa klub-klub ini bisa membuat kita berbicara banyak di kompetisi level Asia. Menurut lu gimana? Setuju sih, maksudnya kayak yang tadi lu bilang peringkat 1, peringkat sampai peringkat 4 kalau nggak salah main di Asia ya. Cuman Peringkat 2. peringkat 2 ya. Cuman maksudnya peringkat 1 dan peringkat 2 ini yang kompetisi Asia ini memang udah dianggap gitu loh. Kan ada yang kalau nggak salah PSM tuh tahu musim ini tuh main di kompetisi Asia yang belum terlalu dianggap lah, kayak bisa dibilang friendly match juga, cuman ada duitnya di situ. Cuman ya maksudnya kalau dengan Dewa United, dengan Persib Bandung bahkan yang emang main di kompetisi Asia dan pengen menambah amunisinya ya buat bisa bermain di Asia, ya itu mungkin bisa jadi Iya. salah satu proposal bagus buat Ya. oper ke pemain-pemain timnas di Iya. sana gitu. Iya. Nih gue mau main di Asia nih, lu nggak mau apa nih? Maksudnya gue memang klub Liga 1, tapi gue butuh kualitas lu. Oke. Gue butuh pemain buat nambah Iya. amunisi gue, karena ini kita mainnya di Asia, udah kita fokusnya di Asia gitu. Iya. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu proposal penting banget tuh Oke. Iya. buat ke pemain. Ya, gua berharap sih itu tetap akan didapatkan. Yang gua harapkan menit bermain tadi oleh pemain-pemain kita yang sedang tune in gitu ya. Iya. Dan sekarang kita harus bicara menghadapi Jepang. Nah, ini penting Ini fun banget football nih. ini ya. Iya, orang Bisa bilang dibilang ya fun football, laga yang tidak menentukan gitu kan Iya. bagi kedua negara sebetulnya ya. Iya. Kalau saya sih meyakini bahwa Jepang akan menurunkan lapis kedua atau Pasti. paling tidak memberikan menit bermain pada pemain-pemain yang akan Jarang diberikan bermain. kesempatan atau jarang bermain gitu. Bagaimana dengan Patrick Kluivert menurut lu? Apakah gini bro? Apakah dia akan tetap exercise dengan yang sama begitu ya? Karena ada pandangan ya, jangan sampai mengubah tim pemenang. Never change the winning team. Iya. Atau lebih memilih bereksperimen dengan memberikan Iya. jam bermain. Iya. Menurut lu? Ya ini cukup tricky question juga ya, karena kalau kita lihat Patrick Kluivert juga baru 3 laga megang timnas Indonesia, dan sebenarnya kalau kita lihat dari track recordnya dari 3 laga tersebut, Coach Patrick ini cukup lumayan sering bereksperimen, karena Yes. mungkin satu sisi kalau kita lihat dari POV-nya, gue nggak punya waktu nih, mepet banget waktu gue gitu kan. Tapi ya waktu lawan Jepang ini gue sih berharap dia tetap melakukan apa yang dia lakukan gitu. Mungkin ngasih beberapa pemain yang jarang dikasih main, bahkan mungkin pemain yang mungkin kemarin dimainin di babak kedua, ya udah jadiin starting aja gitu. Ya. Lebih baik kayak menjaga pemain yang memang inti biar nggak cedera gitu kan. Ya. Dibanding lu resiko gitu takutnya cedera lawan Jepang atau gimana gitu. Walaupun sih harusnya temponya sih nggak seagresif itu ya, karena kedua tim juga udah nggak ada kepentingan apa-apa. Dan ya satu sisi sih sebenarnya gue juga pengen banget melihat Ya ada misi balas dendam gak sih? Ya Misi paling gak balas gini sih. dendam ya. Maksud gua sih ya oke lah itu laga tidak menentukan. Tapi yang enggak kemarin kita kan kalah waktu di GBK ya main sama mereka, saatnya jangan-jangan kita ya bisa memberikan sesuatu lah, kado lah paling enggak Betul, buat betul. pecinta sepak bola. Iya, Saya dengar juga terutama- banyak yang berangkat ke Jepang loh untuk nonton. saya salah satunya. Nah, tuh. Saya harap sih ada gol ya. Saya harap at least Indonesia ada gol lah. Mau gol bunuh diri atau apa, at least ada gol lah, satu lah gitu lah. Walaupun mungkin nanti skor akhir ya amit-amit jangan sampai dibantai banget, cuman
Cuman 1 gol aja. 1 gol gitu kan. Maksudnya kapan lagi lu bisa nyetak gol di gawang Jepang dan mainnya di kandang gitu. Jadi kayak ya gua harap sih bakal ada 1 gol. Ya, Walaupun gua ngelihat lu sulit nggak sulit ya. Sulit. Gimana atau ya? paling nggak kalau imbang itu udah prestasi. Oh, itu udah pesta itu. Imbang itu udah pesta itu. Ini soalnya gimana ya Bang Abe ya? Ya langganan Piala Dunia. Iya. Jepang kita tahu kelasnya. Ngalahin Jerman dan Spanyol di Piala Dunia tahun lalu belakangan kan. Terus kayak emang udah langganan gitu. Kayak yang tadi kan gue juga sempat bahas Bang Abe soal bagaimana pemain di Liga 1 Jepang aja belum tentu bisa dipanggil timnas karena pemain-pemain Jepang yang di timnas itu langganan Eropa, mainnya udah di tim-tim Eropa semua gitu. Jadi kayak cuman ya gue masih tetap berharap sih harusnya dengan permainan timnas Indonesia kemarin sih emang lebih baik dibanding kemarin-kemarin. Ya 1 gol aja tuh menurut gue itu udah bagus banget 1 gol gitu. Iya dan gue tertarik nanti dengan starting line apa yang diturunkan, bukan hanya dengan starting line apa yang diturunkan ya, karena itu udah kita bahas. Bagaimana dengan strategi yang dimainkan? Nah, ini penting. Betul. Apakah kita akan tetap main di 3-4-3 seperti yang kemarin, atau kita mau lebih bertahan misalnya untuk memastikan bahwa yang tadi disebutkan jangan sampai banyak kebobolan, gitu kan? Nah, menurut lu gimana bro? Ya kayaknya kalau dari gue lihat sih karena nggak ada kepentingan sama sekali, kayaknya bakal terbuka aja sih si Indonesia ya. Karena mungkin satu sisi mau ngincer gol juga dan kapan lagi ngincer gol lawan Jepang dan seterbukanya Indonesia sih kemarin gue lihat waktu lawan China pun mereka bisa well organized secara defensif ya. Cukup baik banget Bang Jai, Rizky Ridho dan Hapner. Menurut gue sih kalau misalnya emang mau tetap menjaga biar gak terlalu kebobolan banyak, starting defense-nya udah harus mereka bertiga itu sih. Hübner, Bang Jai Itzes sama Rizky Ridho tuh udah harus menurut gue. Kayak Yakob kemarin cedera lumayan, gak tahu ya belum ada kabar sih. Cuman kemarin tuh sampai sakit dan akhirnya diganti juga. Gua harap sih nggak ada masalah ya, cuman ya kalaupun emang Kevin Dix bisa dimainkan ya dimainkan aja sih. Pos penjaga gawang, lu pilih itu dia pas atau lu pilih? Itu dia ribet ya. Audero. Kayaknya sih kalau misalnya lu jadi PK lu pilih siapa men? Gila ini susah sih soalnya dua-duanya bagus. Cuman kayaknya kalau misalnya ngelihat dari jam terbang kayaknya mendingan Martin Paes. Cuman kalau kita lihat track recordnya Patrick Kluivert sih suka ngasih eksperimen, ngasih kesempatan ya. Gue juga nggak menyalahkan kalau dia mau mainkan Emil gitu. Karena ya kita punya 2 kiper bagus banget gitu sekarang. Ya. Jadi ya bahkan kalau misalnya mau mainin siapa si lapis ketiganya si Hernando Ari juga menurut gue atau Nadeo. Iya atau Nadeo bahkan gitu. Jadi nggak ada masalah sih karena ya ini bisa dibilang tadi balik lagi ya bisa dibilang fun football, cuman gua harap jangan sampai kebobolan banyak banget gitu. Betul. Tahu juga kan memang masih ada selang waktu yang cukup panjang nanti persiapan untuk pertandingan berikutnya di Oktober ya. Betul, karena bisa jadi eksperimen juga buat evaluasi juga ke depannya buat 4 bulan ke depan. Opsi. Betul. You never know before you choose your players gitu kan. Maksudnya kita nggak pernah lihat sebelum kita turunkan dan kita amati. Karena bisa saja bagus, bisa saja dalam performa permainannya di klubnya meningkat, tapi ketika dia di level timnas ternyata nggak klop. Nah ini kan selama ini masuk semua permainannya dan dia bisa lebih istilahnya agile lah ya. Betul. Untuk bisa memilih pemainnya ke depan gitu. Itu penting sih menurut gue gitu loh. Nah sementara dilema itu bukan hanya di kiper. Nah kalau lu tadi Propas misalnya, gimana dengan Lino kan? Lino is back man. Jadi Lino akan kembali. Nah, siapa yang akan dikorbankan gitu kan? Kalau kita lihat tadi dynamic duonya Egy, Dewa United, Egy dan Ricky, oke tuh men gitu loh. Artinya satu di antara mereka kan harus di bangku cadangan tuh. Menurut lu gimana? Ya kalau menurut gua sih itu kalau memang dengan asumsi ya bahwa Ole akan tetap depan ya. Kalau Ragnar kan katanya sakit tuh. Kecil kemungkinan dia akan main tuh ya. Tapi Lino kelihatannya akan main ya, kelihatannya akan turun ya. Sayang banget dia hanya bisa karaokean kemarin itu kan. Terakhir pasti muter-muter ya. Suasana batinnya juga gue pengen main coach. Gue yakin tuh dalam hatinya turunin gue lawan Jepang itu pasti. Pasti gatel lah soalnya apalagi dia ngelihat aduh teman-teman gue pada ngerayain perayaan pada saat mereka bermain berhasil menang gitu. Ya kalau menurut gue sih itu balik lagi keputusan Coach Patrick ya. Tapi yang perlu digarisbawahi mungkin melihat aja kondisi match fitnessnya seperti apa. Apakah Kambuaya masih kecapean? Oh ya udah nggak ada masalah gitu masukin Marcelino aja gitu dibanding Kambuaya. Jadi
ya tergantung match fitness dari para pemainnya, karena Oke. mungkin ada beberapa pemain yang kecapean, masih capek waktu lawan China kemarin. Jadi kalau menurut gua sih lini depan, bahkan kalau misalnya mau make Egy, Marcelino dan Ole, atau bahkan Ole yang mungkin dicadangkan karena selalu bermain starting terus menerus kan dari waktu lawan Bahrain, dari waktu lawan Australia gitu. Jadi mungkin mau diganti dengan ya bahkan Marcelino yang di depan, atau bahkan Sananta mungkin di depan juga, nggak ada masalah sih. Karena ya balik lagi nggak ada pressure juga buat para pemain. Yes. Ini buat lebih ke jam terbang buat berhadapan dengan tim yang memang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia kan gitu. Iya, iya. Dan itu juga akan menguji mentalitas pemain ya. Iya. Ketika mereka sudah terbiasa berhadapan dengan ya kualitas Jepang, harusnya kita juga bisa mengukur nanti lawan kita Nah di itu benar. Putaran keempat ya. Benar, Ya mengukur. dalam hitung-hitungan ya balik lagi bola itu bundar, tapi secara di atas kertas ya kita melihat bahwa ya harusnya Jepang jauh lebih bagus pada siapapun lawan kita yang nanti di Betul. putaran keempat. Tapi oke lah. Sekarang gue mau nanya nih, starting line up Waduh. versi lu. Waduh, starting line up. Iya, versi lu. Versi lawan Jepang ya. Iya, versi lawan Jepang. Versi lawan Jepang ya. Bentar, coba kita lihat. Iya pasti. Aduh, ini pasti banyak yang ini nih. Ya, dengan formasi tetap sama 3-4-3. Menurut gua formasi tetap sama 3-4-3. Oke, 3-4-3. Oke. Di Mungkin kiper pos penjaga gawang siapa? gue kayak kali ini masih Emil deh. Kayak masih Emil. Lu tadi bilang Martin, sekarang lu Iya, Emil. cuma maksudnya gimana ya? Dilema lu. Dilema, soalnya dua-duanya bagus sih. Oke. Oke deh, Martin pas aja deh. Gue Martin pas aja deh. Kenapa Martin? Karena ya maksudnya gue yakin dia juga gatal kayak Marcelino. Karena kan dia juga bukan cedera kan, lebih ke Betul. kartu Akumulasi kartu kemarin. kartu. Jadi harusnya sih Sayang banget kalau nggak diturunkan. betul sayang banget kalau nggak diturunkan, dan dia membuktikan juga selama di Ya. timnas dari Oke. zaman era Sintayong juga mainnya bagus banget kan. Gitu. Oke. Jadi menurut gue Martin pas. Oke. Terus di satu sisi dia juga tahu bagaimana lawan Jepang ya, karena dia ngadepin langsung waktu itu Betul. dibantai. Iya. Terus- Jadi dia punya istilahnya itu punya niat untuk membuktikan lah ya. Iya, Ada iya. istilahnya mental untuk bertandingnya jauh lebih tinggi untuk dia ingin buktikan sesuatu di pertandingan itu. Betul Oke. banget. Yang untuk di posisi belakang Tiga belakang kayaknya masih tetap sama sih. sama, tidak berubah. Iya, mungkin tapi gue berharap Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner. Justin Hubner. Tapi gue berharap bakalan ada pergantian pemain buat masukin Miss Hires. Oke ya. Karena berikan Miss Hires ini kesempatan. kalau nggak salah belum pernah main di bawah Peter Kluivert ya kayaknya. Udah. Udah pernah sempet ya? Waktu lawan Bahrain berarti ya? Soalnya waktu lawan Australia itu dia tuh nggak main setahu saya. Atau gimana, mungkin bentuk komen ya guys, rada lupa ya. Cuman setahu ini kayaknya nggak pernah deh. Oke. Jadi oke. mungkin gue berharap sih, maksudnya ya at least dikasih jam terbang lebih banyak deh. Oke. Sama Daripada kita tanya Iya, coba kita cek dulu ya. Coba kita cek dulu guys, bentar guys. Karena feeling saya dia itu turun waktu lawan Australia. Ketika iya betul. Mass Hilders. Oh ya main. Nah, Iya benar main. betul, bener kan? Iya benar, sorry. Oke. Coba terus waktu itu dia diganti kan, sempat Betul. diganti. Ya oke. Ya tapi tetap menurut gua Miss Hires harus dikasih main juga sih Oke. buat biar lebih dapat chemistry-nya juga pada saat di match ya bersama defender Indonesia juga gitu. Oke. Kemudian di Midfielder. Oke, midfielder mungkin masih tetap sama sih kayaknya Tom Hai Tom Hai pasti nggak terganti lah itu. nggak terganti itu karena dia penting banget kayak Nah, di transisi Indonesia. ya, untuk transisi ya. Betul. Dia sangat penting. Kemudian Sebentar. Ini Tom Hai, terus Pelopessi menurut gua harus pasti Joe. banget itu dua itu kayaknya emang harus banget sih. Iya. Karena saling mengcover satu sama lain. Nah, berarti di sisi sayapnya ya. Berarti Nathan nggak dulu ya bangku cadangan. Nathan nggak dulu kayaknya. Tapi Oke. gua Ya, harap dia mungkin kasih bermain lah substitusi, nanti ya. iya. Verdong tetap harus sih. Ya, kawan itu. Dia beberapa harus kali. banget, dia pemain terpenting sih menurut gua selain 3 defender belakang itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sisi sayap ini Kevin Dix. menurut gua Kevin Dix. Iya, Karena sama. kayaknya Jakob kemarin masih kayak Oke. sakit atau gimana, gua ngerasa pengen harus Tapi isi lepas Kevin dari Dix. itu saya pikir kasih kesempatan buat Kevin lah. Iya. Ya Kevin kan Atau juga bahkan- lagi dalam top performance Iya, dia. atau bahkan Yance saudaranya Jakob juga dimainkan. itu boleh juga masih tuh. punya kita. Kan Dan James juga masih ada gitu. Aduh, banyak ya. Nah, itu banyak banget gitu, banyak banget. Tim Indonesia Oke. tuh banyak banget. Tiga di depan. 3 di depan ya. Nah, gue kasih penjelasan lagi ya. Di antara Lino, ada Ricky, Iya. ada siapa namanya? Ada ya pasti Ole lah tidak tergantikan ya. Ole tetap. Ya.
Ole tetap sementara kiri dan Rafael kanannya. Struijk masih ada. Ya, oke, siapa? Masih ada Dan James juga. Siapa yang akan mendampingi Ole depan? Gue jujur mendampingi Ole ya. Ini kan Ole kan striker ya. Oke, berarti Ole mungkin striker ya. Gue malah pengennya strikernya jangan Ole dulu. Oke, kasih Rafael kesempatan. Rafael Struijk ya. Rafael Struijk Oke. mungkin. Tapi Ole ya bakal dimainin mungkin. Terus yang kedua di belakangnya itu Marcelino sama Lino diturunkan. Iya, sama Egy Maulana sih. Egy. Iya, Egy over Ricky. over Ricky. Ricky bisa jadi pemain substitusi menurut gua karena peran dia cukup vital kalau misalnya ngelihat dari waktu lawan Bahrain pada saat dia masuk jadi pemain substitusi dia langsung tahu oke, Iya. gua harus ngapain. Dan kemarin lagi bagus juga. Kalau Iya gue sih. harus berbeda lu di sini. Oke, Bro. kalau lu apa? Kalau gue tetap Ricky harus diturunkan dalam game lawan. Malah Egy menurut lu yang harus Betul. diganti. Iya, Egy bisa saja pemain substitusi dan Egy harus Ricky sedang dalam performa Lagi berapi-api prime-nya soalnya. sih, Betul. iya sih. Sayang sekali kalau kemudian tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia punya level permainan yang sedang Iya. on point sekarang. Gue makanya mungkin ada setuju sama lu karena mungkin bisa dibilang Kambuaya tanpa Egy pun masih bisa main bagus. Sedangkan Egy mungkin ya maksudnya kita lihat kemarin ada Kambuaya bagus Betul, juga sih. Betul. Jadi Dua-duanya kayak- bagus sih memang dua-duanya ya bagus. agak pening emang kita Iya, untuk memikirkan pening. itu. Apalagi pelatih Patrick ya silahkan lah nanti ya. Iya, Gitu dan gue bener. berharap lu juga nanti dengan supporter lain jadi pemain ke-12 untuk kasih dukungan. Ya siap pastilah kita Oh, bakalan oke. paling kenceng lah dibanding supporter Jepang di sana. Biasa. Prediksi skor. Waduh, prediksi skor. Prediksi skor ya. Mungkin ada dua kali ya. Yang satu optimis, satu pesimis. Jangan dulu dong. Gimana ya? Jangan, lu Gimana ya? tetapkan pendirian gitu Oke, loh. Jangan oke. berubah. Ya. Oke. Aduh, lawan Jepang sih. Gua 3-1 lah kayaknya. 3-1. Untuk Jepang. 3-1 untuk Jepang. Mamam. Udah satu gol Indonesia cetak satu gol itu udah bagus banget. Itu udah pesta itu. Kalau ini lebih pada realistis ya. Oke. Ya itu tadi jawaban realistis kan sebetulnya. Iya, Itu kan oke. optimis realistis begitu ya. Optimis Iya. satu kita mencoba gol, tapi Iya. realistisnya kita akan Iya, kebobolan 3 gol. iya. Aduh sedih banget. Iya. Jadi dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk melihat kekalahan di sana pemirsa, gitu kan ya. Cuman kalau misalnya unrealistiknya 5-0 lah bisa lah. Ya. Itu gila, itu lebih gila lagi. Itu lebih gila udah lah 3-1 Iya. 3-1 gol. Menurut gua 3-1 tetap kita nggak bisa pungkiri Iya, bahwa Jepang di atas kita. Jepang masih tetap di atas kita gitu. Iya, dan Jauh mereka bermain, kita bermain di kandang mereka. banget. Iya. Dan mereka tuan rumah dan tentu ya harapannya ya itu dia. Bagi gue gini bro, gue sampaikan ya. Kalau mereka, yes mereka lebih besar, by name mereka lebih besar. Dengan prestasi mereka jauh lebih besar. Tapi tekad kita harus kita buktikan jauh lebih besar dibandingkan mereka gitu. Itu nggak boleh kita kerdilkan, nggak boleh kita matikan. Ya optimis itu tentu gitu. Dan itulah nanti yang akan dibawa oleh timnas kita untuk berlaga di sana gitu loh. Betul. Ya paling nggak mereka udah bangga nanti berangkat ke Jepang, mereka punya jam baru masing-masing itu men. Ya setidaknya jam itu mengingatkan kan. Oh, iya Ya, the presiden udah Go kasih fight kita buat jam ini. ya. Go fight buat Go ini. fight buat orang yang kasih jam ini Iya, men gitu loh. iya. Jangan sia-siakan gitu loh. Betul. Makanya ketika melihat jam tau nggak? Gue berpikir ya di balik pemberian jam itu jangan-jangan 08 ya Pak Prabowo ya Iya. presiden kita. Jangan-jangan dia mau kasih tahu bahwa ingatlah waktu dan manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, benar. Ingatlah menit bermain karena Iya, benar manfaatkan menit. waktu. Itu benar banget. Gua Jadi dia kasih jam itu udah pas banget menurut gue men. Iya. Dia kasih jam, kalian itu dikasih menit atau waktu untuk bermain. Iya. Karena kan jam untuk melihat waktu ya. Dikasih Iya. jam untuk kalian mengingat waktu, lihat waktu dan menit yang kalian dapatkan di sana. Iya. Waktu bermain yang kalian dapatkan di sana. Manfaatkan sebaik-baiknya Iya. untuk membela Indonesia kita. Penting Betul, nggak? respect. Bener. Kalau di Manchester United ada Fergie time, ini Prabowo time. Wah, itu masuk. dia. Itu dia, bro. Itu dia. Tapi gue setuju sama lu tadi soal memanfaatkan. Iya. Karena Indonesia dari match ke match, gue nggak tahu lu setuju atau enggak. Mereka selalu menyia-nyiakan banyak peluang depan gawang, selalu. Nah, Ya. waktu lawan Jepang di GBK itu kan kalau nggak salah ada 10 Iya. menit awal ada satu sequence, satu kesempatan peluang dari Orot Mangun 1v1 sama kiper tapi Iya, gagal gitu loh. gagal, betul. Jadi sebenarnya kita tuh bisa 15 menit awal tuh mungkin Iya. ya 2 gol, 3 gol bisa lah. Gitu. Lino ini Ayolah. ini
ini pendapat buat kamu ini ya Lino ya. Aduh, Marcelino. Enggak Marcelino juga, maksudnya semua tim ya. Enggak. Gua harap maksudnya Kita berharap besar pada Marcelino iyalah, dan semua. Kenapa semua, gue ingat semua, Lino semua. ya? Gue ingat juga yang ketika dia dikasih umpan bagus, Iya, dia ada miss kan? di depan GBK lawan Bahrain. Iya. Ya itu sayang juga, tapi ya oke lah. Makanya. Manfaatkan menit bermain itu dan sebagainya, Betul. lakukan yang terbaik untuk timnas kita. Iya. Oke. Bro Waldo, Yuk. ini enak ya cakap-cakap Iya, dengan enak. Bro Waldo ini. Thank you, luar Bang. biasa. Dan menutup ini ya gua ucapin terima kasih dulu nih buat sponsor rumah Coffee, iya. Loista dan Dewa Koko yang terus dukung kita, dan juga kalau apa yang saya kenakan ini kece nggak? Mills ya. Oke. Ya ini dari ini nih merchandise-nya dari Dewa merchandise Store. Dewa Store. Store, iya. Ya, jadi bisa dicek nanti di Instagram dan bisa dapatkan di sana. Dan seperti biasa kita ada games. Dan, ada games? Ya ada games ya. Dan Waduh. games ini lebih kepada tebak-tebakan sih. Belum ada persiapan nih. Belum ada persiapan nih saya. Ya, katanya kan sekarang zamannya AI ya. Oh, Apa-apa iya, kita lihat iya. video AI, Iya, tiba-tiba banyak banget. kurban pakai singa, pakai harimau, ada aja ya. Tapi kita nggak sejauh itu. Kita mau Oke. siapa ya versi AI lah, pemain-pemain legendaris versi AI dalam beberapa posisi. Gue mulai dari tadi kita kan berdebat soal penjaga gawang, Yap. siapa antara Pais ataupun Emil, tapi gue coba tanya AI di sini ya, coba gue tanya AI Oke. siapa kira-kira Kok gua udah penjaga gawang paling populer Waduh. versi AI. 5 penjaga gawang 5 ya. paling populer timnas Indonesia versi AI. Waduh. Langsung nih. Ya, Ini ada salahnya itu berapa nih? Enggak ada salahnya. ya nggak apa-apa Sebut ya. aja, Ya, oke. sebut aja. Harusnya sih Martin Pas masuk ya. Martin Pas. Waduh, Martin Pas belum ada di Waduh, sini. belum ada di sini. Oke, Marcus Horizon. Oh, masuk. itu masuk tuh. Oke. Namanya Marcus Haris Maulana. Iya. Iya, alasan populer dia ikonik di Piala AFF Betul, 2010. betul. Ya, Ikonik karena save-save-nya sama dileserin mulu sama si itu tuh sebelah. Dileserin. Iya, ikoniknya itu kan. Nih, dileserin mulu. Ya. Saking jagonya kiper kita tuh dileserin Ya. karena mereka takut gitu ya. Ya, ada lagi faktor lain yang ikonik katanya ya belum tentu benar ataupun tidak ya, kalian udah tahu jawabannya Ya. apa ya. Ya, langsung Nggak tahu usah aja ya. dibahas di sana Kita nggak usah dibahas ya. Gua juga tahu sama-sama lagi. tahu aja, oke. Iya. Iya. Oke, yang kedua Kurnia Mega ada nggak? Harusnya ada. Kurnia Mega. Oh, ada, dia posisi ketiga. itu dia. Oke, tadi Oh. posisi Marcus Aris Maulana ada, Kurnia Mega ada. Oke, siapa Dia lagi? populer di Piala AFF 2016, disebut Iya, sebagai AFF tembok 2016. terakhir. Luar biasa nih. Ya Iya. kondisi ini dia sekarang juga Iya. lagi nggak bagus ya. Iya. Kita berharap segera sembuh ya pemulihannya Iya, Kurnia betul. Mega ya. Oke. Itu dua. Yang ketiga, 3 siapa ya? Andri Tani masuk gak ya? masuk Andri Masuk. Tani Woi, Ardiasa. gila. Respect ya. Dia itu ya andalan timnas dan Persija ya. Iya. Dia di era 2013 sampai 2022. Ada 2 nama lain. Siapa? Wah, ini kalau gue bener, otak gue AI kali ya. Mantap. Apa siapa lagi ya? Siapa lagi? Ada satu tapi gue nggak yakin AI bisa ini. Imade Wirawan enggak ya? Imade Wirawan sayangnya tidak masuk. Aduh, enggak ya. Siapa lagi kiper ya? Oke, gua kasih ini ya. Gua kasih kisi-kisi ya. Iya. Dijuluki Fabian Bartesnya Indonesia. Dia itu juga main di Persija. Oki Rengga. Oh Bukan. bukan. Oh bukan. Gue pikir Oki Rengga. Kan Persija. Iya, Kiper iya. Persija. Bener dong. Gak salah dong. Gak salah. Oki Rengga. Ya Bang Oki. Canda ya Bang Oki. Iya, Kan nggak ada Bang nama Oki dia Rengga. di sini. Oh gak ada ya. Kan populer juga tuh. Iya, populer. Variabel bener. Populer Iya. Persija. Oki Rengga. Ya, Oki Rengga. mungkin ya di masa yang akan datang atau Iya. di kehidupan berikutnya Dimensi mungkin, lain lah. Dimensi lain mungkin. Bisa ganti Andri Tani itu dia. Respect dia. Another Siapa universe, ya? oke. Ya, Siapa ya? siapa? Dia itu Enggak ya gini Dia- deh. Kisi-kisi ininya. Dia main di mana tahun berapa? ya era 1996 sampai 2010. Si lahir gue. Si lahir nih. Gak Tahu dong. Gila. Tahu lah. Si lahir siapa ya? Ya huruf depannya H. Hamka Hamzah bukan. Bukan Respect dong. Itu. Hak siap. Oh, HK. Haka. Iya, waduh, itu legendaris ini. Pelanggaran ini kalau Waduh, sampai ini kalian bahaya banget nggak nih. Ingat nih, aduh. Waduh, kena hujat nih gue nih.
Udah gak tau bang kalau yang itu skip gua. Yang bener dong. Iya coba. Oke. Hendro. Oh Hendro Kartiko. Itu. Allahu Akbar. Sorry. Ya, Gila gak keinget gua. Aduh gila. Sorry. Jangan sampai dilupakan, itu sangat legendaris Itu legendaris itu. Hendro Kartiko. Gila. Ya pada zamannya ya dialah satu-satunya. Iya tapi belum lahir gue ya. Belum lahir tuh gue. Ya bisa dimaklumin lah ya. Oke, yang terakhir. Ini yang generasi sekarang nih. Oh, Emil Laudero berarti. Tuh, Betul luar gila, biasa. udah masuk top 5. Berarti harusnya Emil Laudero, kok Martin Pass gak masuk? Wah, makanya gue bingung juga. Iya, Kan? AI gimana sih? Ini gimana? Emil Laudero baru main kemarin debut. Malah Martin Pass yang gak pernah masuk Makanya gitu. itu dia. Ya namanya juga AI. Tapi balik lagi thank you ya bro ya. Thank you banget. Ya Bang luar Abi, biasa thank you, diskus sama thank lu. you, Kita ngobrol-ngobrol sama Bro Waldo. Dan kita berharap bahwa sepak bola Indonesia terus maju. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus menyaksikan konten-konten kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena kami akan terus menyampaikan informasi yang paling enggak ya menarik untuk kita saksikan bersama. Betul. Terima kasih sekali lagi Bro Waldo. Thank you. See you. Thank you bro ya. See you, Bang. Saya Bram Silaban pamit. Thank you. Oke.